Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Priska Anggela di Dowirake, di obrolan ibu rasa keimanan. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing terkait dengan Doraemon, The Little Giant, The Green Little Giant Legend ya. Jadi pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan sharing terkait dengan kajian ibu rasa keimanan terkait dengan Doraemon, The Green Giant Legend ya, The Green Giant Legend. Ya, assalamualaikum teman-teman. Mohon izin untuk memberikan dulu yang akan disematkan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mengulas Doraemon. Mengapa kita harus menguasai dunia ya? Ini cukup menarik teman-teman sekalian, karena untuk apa menguasai dunia dan kemudian apa yang dilakukan oleh Doraemon, Nobita dan teman-teman sekalian ya. Oke. Nobita and the Green Giant Legend. Bersama Sensei Adi, Sensei Iyam, dan Senpai Mega. Oke, bismillah, mohon izin menyematkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala alihi umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah kemudahan, kesehatan serta perlindungannya ya. Masih diberikan nafas yang tidak terengah-engah, nafas yang enak ya. Tiap hirupannya ada suara kipas ya gitu ya, Masya Allah. Jadi kita setiap membusa nafas bisa terus dihirup, alhamdulillah. Kemudian juga saya atau teman-teman juga kita bersyukur karena alhamdulillah Allah masih memberikan kita kemudahan, kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas, sehingga apa-apa yang kita lakukan senantiasa Allah memberikan kelapangan ketika kita senantiasa bersyukur dan bersabar atas itu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini sudah hadir teman-teman yang baru bergabung ya. Ada Kang Teguh Wijayanto, ini dari HCR ID, Masya Allah. Ini kalau di HCR kita belajar tentang syukur gitu ya. Jadi sebelum kita mulai suatu kegiatan biasanya zona syukur dulu. Kita jurnal syukur. Jadi berapa syukur yang sudah kita bisa ya kita tampilkan, bisa kita syukuri gitu ya. Jadi kita sampaikan, alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan, alhamdulillah Allah masih berikan kemudahan sehingga bisa bertemu dengan teman-teman di Dowirake pada kesempatan malam hari ini. Kemudian alhamdulillah Allah masih berikan nafas sehingga bisa berbagi dan terus memberi. Insya Allah itu adalah sebuah reminder untuk diri sendiri gitu ya. Jadi minimal 3 yang harus kita syukuri teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersabar, bersyukur, dan bisa mengatur hal-hal yang bisa kita sabari dan syukuri ya. Sabar dan syukur sih sebenarnya di zaman-zaman sekarang ini yang harus kita pertahankan ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan sharing terkait dengan Nobita and the Green Giant Legend bersama Sensei Adi, Sensei Iyam, dan Senpai Megane-chan. Ya, pada kesempatan ini mungkin belum muncul ya, belum hadir di tengah-tengah kita, tapi mungkin saya izin untuk memberikan sepatah dua patah kata dulu terkait dengan ya mungkin sumerinya ya, sumeri dari sebuah film yang mungkin kita sudah sering nonton di dulu ya, di TV-TV nasional udah sering lah
mungkin juga apa namanya, nggak sengaja ada bapak atau ibu kita gitu ya yang nonton juga gitu, atau kita kan adik kita sedang nonton kita, atau kitanya sendiri, atau saya juga seperti itu, saya nonton sendiri kayak gitu waktu itu. Jadi ya banyak sekali ataupun hal-hal yang bisa kita ambil dari, ya bisa dikatakan animasi yang berjudul Doraemon ini, terutama yang Nobita and the Green Giant Legend. Jadi sebetulnya apakah menguasai dunia? Nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi istilahnya kadang bikin penasaran, ini judulnya nih apa nih gitu ya, kayak nggak sinkron gitu ya dengan Nobita ataupun dengan Doraemonnya. Nah teman-teman sekalian jangan sampai ketinggalan, kita ikuti sampai selesai ya di Dowiraka ini. Wah, Bang Iyam udah hadir nih, Masya Allah, kita undang dulu ya. Sekarang mohon doanya nih, mudah-mudahan sampai detik ini bisa diberikan kemudahan. Oke, Masya Allah, ini ada Fauzan, Masya Allah. Penasaran dengan Doraemon, The Green Giant Legend? Ya, kita akan sharing-sharing di sini. Ini sudah saya undang dari kemarin, memang koneksi di tempat saya nih agak kurang bagus ya teman-teman sekalian, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Dowirakanya bisa selesai sampai apa yang kita inginkan bersama-sama. Halo. Masya Allah. Ya jazakallah khairan ya sudah hadir di apa namanya ajilah pada kesempatan malam hari ini gitu ya. Kita sama-sama bersyukur, alhamdulillah masih diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan ya. Wah teman-teman sekalian, ini mohon izin mengundang Bang Lia, mungkin bisa sharing-sharing sedikit dulu ya. Jadi mungkin pada kesempatan malam hari ini mohon izin dulu ya untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan susunan acara pada kesempatan Dowiraka pada kesempatan malam hari ini ya. Biasanya nggak pernah disampaikan, tapi insya Allah ini timelinenya ya. Jadi insya Allah pada kesempatan malam hari ini dibuka dulu oleh saya pribadi, Iska gitu ya, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan Doraemon and the Green Giant Legend. Susah ya ngomongnya, The Green Giant Legend. Nah kemudian untuk yang kedua, bahasan Doraemon oleh Kak Megani. Kak Megani kan kebetulan belum hadir di tengah-tengah kita, kita tunggu bersama ya. Tadi katanya sedang memanaskan diri gitu ya. Sedang memanaskan diri gitu ya, karena berikut juga masih ini, masih apa namanya, bisa dikatakan belum sembuh betul ya. Nggak ikut. Oh Masya Allah, subhanallah teman-teman sekalian, ini baru ada kabar dari Kak Megani-chan. Kak Megani-chan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat mungkin harus menyendiri dulu gitu ya. Jadi Afan Jidan kepada teman-teman sekalian tidak bisa bersama kita pada malam hari ini. Jadi insya Allah pada kesempatan hari ini kita bertiga ya. Jadi saya, kemudian ada Sensei Iyam dan Sensei Adi yang sudah ada di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk mengundang teman-teman sekalian. Ini udah pukul 20.14. Oh ya, tadi saya belum selesai ya mau bicarakan terkait dengan judul hari ini lagi. Ini apa namanya? Susunan acara pada hari ini. Karena kebetulan Kak Megani Chan tidak ada di tengah-tengah kita, jadi insya Allah nanti akan dibahas terlebih dahulu oleh Sensei Adi, kemudian pada selanjutnya kesempatan berikutnya itu ada oleh Sensei Iya, dan terakhir atau sekalian menutup itu ada diskusi dan tanya jawab dari teman-teman sekalian. Boleh ya mengikuti dari awal sampai selesai terkait dengan Dowiraka pada kesempatan malam hari ini. Kemudian selanjutnya adalah closing statement dari masing-masing pembicara pada kesempatan Dowiraka pada hari ini dan penutup oleh saya. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Kita undang terlebih dahulu sensei-sensei kita, ada Bang Iyam dan Sensei Adi.
Ya, ini ya belum bisa mengundang ya. Saya sudah coba mengundang ini. Coba untuk mungkin sensei bisa bergabung mengikut, nanti saya accept gitu. Mohon izin karena apa namanya? Ketika saya undang tuh dia bentuknya ini. Waalaikumsalam Kak Taufik, Masya Allah. Ya, selamat datang ya, ahlan wa sahlan. Ini di Doirake, daurah lebih berasa keimanan. Kita bahas terkait dengan Doraemon, Nobita and the Green Giant Legend bersama sensei-sensei kita. Halo, halo. Halo, assalamualaikum sensei. Oh, ini saya harus menyiapin lagi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini sensei Adi. Saya baru masuk. Kabarnya? Saya baru masuk. Ya, apa sensei? Well, bukannya ini ya? Megane dulu. Iya, Megane sebetulnya, karena Megane ini kebetulan ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sepertinya agak harus menyendiri dulu seperti itu. Jadi bergabung dengan kita banget nih, saya kabari tadi beberapa menit yang lalu malahan sensei. Gitu. Mohon maaf. Oh, Ya, izin ya. aduh. Jadi saya dulu ya. Iya, Saya dulu yang bahas. ya, kita bahas. Oh, suara saya jelas nggak? Iya, oke, monggo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan Dikur ya. Kemarin itu saya tuh dikontak sama teman kita ya. Siapa? Segapek wae gitu, Aozaki. Namanya agak susah disebutin. Agak bingung sih, kok saya tumben-tumbenan dikontak gitu ya. Oh, ternyata ngebahas Doraemon. Mungkin karena sebelum-sebelumnya saya bahas Doraemon di IG saya gitu kan. Nah, kebetulan saya sendiri sedang suka parenting dan ya parenting, pengasuhan sama pranikah. Nah, dalam Doraemon itu saya ngomongin yang umumnya dulu ya, versi seri yang setiap hari Ahad kita ketemu itu si Doraemon. Banyak banget yang berhubungan dengan parenting, pengasuhan yang saya lihat itu si Doraemon itu. Wah, kok istri saya masuk? Suara saya masih kedengaran? Suara jelas, aman sensei. Monggo dilanjutkan. Oh ya, alhamdulillah aman ya. Aman. Agak kaget sih pas saya Oke, saya bilang hayulah bahas pas loh kok Doraemon movie gitu. Ini kapan saya nonton ini gitu kan, berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Apalagi sekarang nggak ada TV gitu kan, saya nggak punya TV di rumah. Walaupun tadi ada yang bilang, oh ini setiap libur nasional suka diputar nih. Waduh, ya tapi kan terakhir itu waktu SMA gitu ya, udah ada lama lah gitu. Agak gimana sih ngebahas ini. Tapi kita akan coba bahas dulu dari versi yang setiap hari tayang ya, setiap hari Ahad tayang. Sampai mungkin nanti saya bahas versi yang mupinya gitu. Ini agak licik sih, harusnya ada di tengah-tengah ya. Nah, kalau bicara versi Mupi ini, Doraemon ini kan menceritakan sebenarnya ada seorang anak gitu kan. Versi setiap hari Ahad ya. Versi seri dulu saya bahas ini dulu. Nah, karena agak penting juga. Karena mungkin banyak teman-teman juga yang belum paham soal pesan apa sih yang disampaikan si Doraemon ini gitu kan. Nobita dan sama Doraemon ini. Oke, kisah ini kan dimulai ketika Nobita itu dititipin Doraemon ya. Sebuah kucing robot dari masa depan yang canggih, yang bisa ngeluarin ini itu, yang punya peralatan yang emang melampaui zamannya. Nah, tujuan si Doraemon itu dititipkan ke si Nobita itu kan buat merubah masa depannya Nobita. Tujuan utama dari dititipkannya Doraemon ke Nobita. Namun yang agak ini ya bagi saya tuh cukup mengganggu gitu ya. Alih-alih fokus memperbaiki masa depan, ternyata si Nobita ini cuman fokus ke gimana caranya supaya di masa depan ini dia nggak nikahin si Jaiko, tapi dia nikahin Shizuka. Padahal banyak banget variabel yang bisa diikhtiarkan agar yang berubah itu bukan cuman sekedar dia nikah sama Shizuka gitu kan. Rambut saya bagus. Nah, kalau kita lihat juga gitu kesehariannya, ternyata walaupun si Nobita ini udah punya Doraemon, udah punya robot secanggih ini, kesehariannya itu masih suka dibully sama Giant sama Suneo.
Bahkan si Nobitanya juga masih cengeng. Nobita ini juga masih suka ngadu ke Doraemon. Barang-barang yang dia punya juga kok kayak nggak berguna banget gitu. Cuman dikeluarkan ketika dibully. Cuman dipakai ketika dia ngerasa dijahatin Giant sama Suneo. Nah itu dari situ saya ngelihat kok kayak ini banget ya, kayak anak-anak sekarang gitu. Itu seorang anak kelas 5 SD dengan peralatan canggih Doraemon itu kok nggak menghasilkan apa-apa gitu. Kayak anak-anak sekarang hari ini yang dengan sebuah alat canggih di tangan mereka, tapi mereka nggak produktif gitu. Jadi saya melihat kiasan yang sangat sempurna dari Doraemon ini adalah anak-anak dengan smartphone, dengan HP mereka gitu, dengan segala kecanggihan yang ada di HP mereka. Dengan HP kita bisa hampir bisa melakukan apa saja gitu. Kita bisa nyari uang lewat HP. Tapi di sisi lain kita bisa kehilangan uang dengan HP gitu. Kita bisa menghilangkan stres dengan HP, tapi ada orang-orang yang menambah stresnya itu dengan HP. Ini luar biasa gitu. Ada orang yang bisa menambah pahalanya dengan smartphone, tapi ada juga orang yang kehilangan pahala dari smartphone. Itu kan Nobita itu benar-benar sebuah kiasan yang sempurna dengan Doraemonnya itu. Kan kalau saya jadi Nobita gitu, kita sedikit ngawang-ngawang gitu. Dengan pintu ajaib saya bakal bikin yang namanya eh jasa gitu. Jasa, lu mau kemana? Bayar aja 50.000, ntar gue anterin. Nah, pengen ke Moen Everest, tinggal ke saya aja gitu. Ini ada pintu ajaib nih. Sini aja nggak usah repot-repot ngedaki gunung di sana gitu kan. Pengen kemana? Ke Hawaii, ini ada pintu ajaib gitu. Apakah gitu? Nggak ada gitu kan di film tersebut. Padahal kan film ini kan buat anak kecil ya. Si domainnya itu tataran apa mindsetnya apa namanya itu, audiensnya itu kan buat anak kecil kan. Mungkin dari kita mikirnya oh ini cuma film gitu kan, cuman tontonan. Cuman yang jadi masalah ternyata kok di dunia nyata udah terjadi gitu kejadian. Kita ngelihat anak-anak kecil dengan HP-nya, dengan smartphone-nya, tapi gimana gitu ya, mereka tidak bisa memaksimalkan potensi dari handphone-handphone tersebut. Adapun yang terkenal karena biasanya good looking. Kalau nggak good looking ya sekarang itu punten ya gimana ya, mukanya emang bikin orang kesel gitu. Biasanya dua itu aja gitu. Jarang-jarang yang emang misalnya anak-anak dia itu karena prestasi gitu. Apa viralnya itu karena prestasi ya. Biasanya kan kalau sekarang dua gitu, karena dua. Kalau nggak karena good looking ya karena emang ini gitu, nyebelin mukanya. Nah, si Nobita ini gitu kan banyak hal yang bisa digali gitu dengan adanya Doraemon. Kan dia tuh kelas 5 SD, tapi kemampuannya itu setara dengan anak kelas 1 atau kelas 2 gitu. Kan bisa minta guru dari masa depan gitu ya yang bisa ngajarin dia supaya bisa bersaing sama anak-anak yang lain gitu. Nah, tapi enggak gitu kan. Si barang-barang yang ajaib dari Doraemon itu cuma dikeluarkan ketika dibully aja gitu kan. Ini sayang banget, sangat disayangkan. Terus kita lihat juga faktor orang tuanya. Orang tua dari Nobita yang rasanya kok aneh banget gitu. Itu ada robot kucing dari masa depan. Itu kok ayahnya masih warawiri pakai ini ya, monorail gitu, pakai kereta api ke kantor, nggak pakai pintu ajaib gitu. Itu aneh, aneh banget gitu. Ini kan kayak orang tua hari ini gitu. Ini ada anak ngeganggu, ya kasihin aja HP-nya, lung gitu kan, lempar aja ke anaknya gitu, sehingga tidak ada komunikasi, nggak tahu kalau anaknya itu ngapain aja sih sama HP gitu kan. Itu kan si Nobita itu punya akses alat-alat canggih tapi tidak termaksimalkan baik oleh Nobitanya sendiri, bahkan oleh Doraemonnya sendiri gitu. Ini yang sangat disayangkan menurut saya ya dari film ini yang sebenarnya bisa banyak hikmahnya. Nah, oke, barangkali itu aja dulu sih kalau yang ngomongin yang versi normal ya, versi Ahad ya, Doraemon versi Ahad, Doraemon versi serial. Nah, kita coba pindah ke Doraemon versi Mupi. Nah, kalau teman-teman lihat ya, yang versi Mupi ini punya build up karakter yang beda Nobita yang di seri sama di Mupi. Kalau di karakter yang Nobita di seri itu
cenderung dia tuh labil, cengeng, penakut, pokoknya hampir semua sifat negatif itu ada. Tapi kalau kita nonton yang Mupi, kayaknya itu beda banget gitu. Nobita itu pemberani. Saya masih ingat dulu tuh ada Mupinya Doraemon ya. Yang pertama itu kalau nggak salah kan Legenda Matahari. Kalau nggak salah 2002 itu waktu saya masih kelas 2 SD, udah lama ya. Eh itu kan kalau kita lihat perjalanannya juga sungguh sangat ini ya, masuk ke hutan gitu kan, terus berhadapan dengan nenek-nenek sihir, yang mana kalau dia ke tembak lasernya bisa meninggal gitu. Nah, tapi dia berani aja si Nobitanya gitu kan, kan beda banget sama. Tapi ya sudahlah, itu cuman film. Saya juga nggak tahu kenapa build up-nya dibikin berbeda begini gitu kan. Mungkin karena faktor movie itu kalau nggak salah nggak canon ya. Movie-movie itu nggak semuanya canon. Termasuk episode yang sekarang juga itu nggak canon. Nah, hari ini oke, masuk ke movie yang kita bahas ya, Green Giant, The Legend of yang menceritakan bahwasanya ada ras pohon di luar sana kan, yang mana membuat sebuah pengadilan, dan katanya ini pohon-pohon di bumi itu, pohon-pohon di bumi ini nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak juga gitu kan, dan manusia di sana menebang pohon-pohon tersebut. Benar nggak kayak gitu ya ceritanya? Ya Sensei. Ya ya kayak gitu kan. Ya halo. Iya, ya Sensei betul. Seperti itu. Betul ya. Betul. Soalnya tadi baru apa, murojaah Ya, murojaah, tapi lewat masya ini recap cerita di YouTube. Allah. Oh iya ini gitu kan, karena udah lama juga nggak nonton gitu kan. Nah, film ini tuh mengkritik bahwasanya tentang perilaku manusia gitu kan, yang kok kayaknya nebang-nebang pohon aja gitu, nebang-nebang pohon tanpa menanam kembali pohon. Kan kita tahu ya, pohon yang besar-besar itu bukan setahun 2 tahun tumbuh seperti itu, bisa nyampe 5 sampai 10 tahun, dan kalau besar banget itu bisa ratusan tahun. Tapi manusia dengan mudahnya menebang pohon-pohon tersebut, ditambah melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, sampai ada statement untuk menghancurkan manusia itu kan di muka bumi ini. Nah, kritik ini gitu ya menjadi sebuah apa ya namanya, mungkin jadi muhasabah juga buat kita. Sampai saya pernah dulu pernah nemu tulisan gitu ya, kalau emang benar-benar pengen hidup di bumi gitu, jangan sampai kita, rumput itu jangan dibabat lah bahasa Sundanya, jangan dipotong gitu, karena mereka juga makhluk hidup gitu kan. Benar juga kan. Tapi ternyata kalau kita lebih melihat lebih dalam lagi, sebagaimana manusia itu diturunkan ke muka bumi ini gitu ya, semata-mata bukan hanya sekedar buat ngebabat pohon terus dijadiin rumah, ngebabat pohon buat jadi kertas. Karena faktanya untuk mensinkronkan bumi ini memang perlu manusia. Perlu manusia. Contoh yang paling nyata itu adalah hewan ternak. Setahu saya itu hewan ternak itu rate hidupnya. Kehidupan mereka akan jauh lebih terjamin kalau diurus manusia. Jadi ada simbolis mutualisme. Dan pohon-pohon ini juga kalau tanpa ada manusia itu bisa sangat apa namanya itu saling berdempetan tanpa adanya manusia, karena satu pohon hidup terus dia buang biji ya, bikin anak lah atau apa namanya itu sangat berdempetan kayak hutan ya, yang dia tuh rapet banget, nah rapet gitu. Dan hewan-hewan di dunia ini juga sebenarnya butuh butuh manusia agar diatur, karena kalau tanpa adanya manusia gitu, tanpa adanya pembebasan lahan lagi, ini nih buat cagar alam gitu kan, ini nih harimau di sini coba sekian, jangan kebanyakan gitu, jadi diatur sehingga uh, alam ini bisa balance. Cuman yang disayangkan adalah ketika hari ini kita memakai sistem tidak sesuai dengan sistem Allah, sehingga jadilah mungkin yang ada di Doraemon itu, kritik yang dilakukan sama apa, film Doraemon itu, kalau bahwasanya kalau pohon bisa ngomong gitu ya, kayaknya udah nginjek-nginjek kita gitu kan.
Kayak gitu maksudnya. Yang saya tangkap ya, mungkin nanti dari teman-teman yang lain bakal beda ini ya, beda pembahasan ya. Karena biasanya kalau nonton itu beda beda kesimpulan, wajar, subjektif ya biasanya itu. Kan seperti gini, eh kalau di Indonesia gitu ya, kalau kita menebang pohon satu, maka kita wajib menanam pohon satu juga. Nah, itu kan sebenarnya hal yang nggak akan ada hukumnya ya, bukannya nggak ada hukumnya gitu. Tapi kalau kita punya kesadaran sendiri itu bisa dilakukan dan bahkan ketika tidak dilakukan juga bakal malu. Um, Oke, sebelumnya, waktu saya masih panjang. Oh, saya monggo, dipersilakan. Oke. Saya duduk dulu, dari tadi berdiri. Jadi yang saya tangkap ya, bahwasanya dari film Mupi Doraemon itu, manusia itu harus ada aturan tentang bagaimana memelihara alam. Karena di satu sisi alam ada manusianya, dan manusia butuh alam. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Bahkan kalau teman-teman tahu kebakaran yang ada di hutan itu kadang juga bukan ulah manusia. Ada hal-hal yang memang seperti kalau lagi hujan gerimis nih, tapi ada petir. Nah, petir kayak gitu tuh bisa menyambar hutan, terus si hutannya itu jadi kebakar. Itu tanpa manusia nggak bisa padam gitu, kayak gitu tuh. Jadi nggak semua kerusakan itu timbul oleh manusia, tapi juga manusia itu ada andil untuk memperbaiki alam. Hanya memang hari ini kita ada di fase di mana kita menerapkan sistem tidak sesuai sistem sang pencipta gitu. Sehingga yang terjadi ada kerusakan dan kerusakan. Saya jadi malu nih ada Kang Akai, Bang Iam. Assalamualaikum. Oke. Sehingga Waalaikumsalam. Lanjut Kang, lanjut. Enggak ya. Ya, monggo saya mungkin dilanjutkan terlebih dahulu. Ya, jadi ketika sistem ini tidak sesuai dengan aturan sang pencipta, yang terjadi adalah ya seperti ini gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu banyak kerusakan gitu kan. Yang harusnya kita itu berjalan bersama-sama dengan alam, ya malah kita menzolimi alam tersebut, bahkan menzolimi manusia itu sendiri gitu kan. Mungkin yang paling jelas ya, yang kemarin rame itu yang Watchdog gitu ya, yang nyeritain tentang batu bara gitu kan. Itu kan sumber daya alam yang kita pakai sehari-hari, kita butuh, tapi di sisi lain juga kalau nggak pakai batu bara itu gimana gitu kan. Ini ketika manusia itu tidak terpelihara oleh aturan sang pencipta ya seperti ini, malah menjolimi bahkan manusia itu sendiri gitu kan. Dibikinlah pembangkit listrik gitu kan di daerah yang banyak manusianya gitu. Ya akhirnya manusia-manusia di dekat sana banyak juga yang sakit gitu, banyak yang apa namanya itu, banyak yang terkena dampak gitu. Ini tidak memikirkan jangka panjang. Belum lagi sekarang hari ini kayak pemindahan ibu kota baru gitu, dipindahkan ke tempat yang banyak kerusakan alamnya gitu kan ngeri gitu. Ini dampak ketika sistem Islam ini tidak diterapkan. Alih-alih ingin memberikan keuntungan bagi manusia dan alam, ya, ternyata malah buntung dua-duanya. Alamnya buntung, sudah dieksploitasi. Manusianya juga buntung karena harus kehilangan banyak resource gitu kan. Barangkali itu saja sih dari saya itu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke diskusi yang lain. Ya, Masya Allah, jadi sekalian ya, jadi kalau kita bahas terkait dengan alam, iklim ya Sensei ya, bahwasanya memang udah jadi krisis yang memang udah mengglobal banget dan udah menyeluruh banget ya, bukan hanya tingkat mungkin nasional kita mungkin yang sedang terjadi gitu, tapi juga tingkat mendunia gitu. Manusia memang harus kita tanggap, terutama dalam berpikir. Kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala akal yang luar biasa, dan sampai saat ini juga ya kita harus mengelola alam itu dengan semaksimalnya ya, begitu ya Sensei ya. Karena memang
bukan hanya mengelola saja. Kita bahkan kalau misalkan saya dari sensei-sensei juga belajar gitu, bahwasanya kita adalah khalifah di bumi. Jadi istilahnya ketika kita itu adalah seorang pemimpin, memimpin bumi itu ya kita harus merawat bumi dengan sebaik-baiknya. Ya, malam besok nanti mungkin kita akan lanjut bahasannya ya Sensei Adi. Nanti kita lanjut terlebih dahulu ke Sensei Yang. Kepada Sensei Yang kami persilahkan. Ya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas nih? Suara jelas. Alhamdulillah. Ya, bismillah teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Di hari Jumat yang penuh berkah ya. Alhamdulillah masih bisa istiqomah teman-teman semua. Terutama untuk Kak Priska ya, untuk terus mengadakan DO WRK ini ya. Membahas Doraemon lagi teman-teman semua ya. Waktu itu kita udah bahas tentang Stand By Me nih, movie nih. Nah hari ini kita bahas juga salah satu movie yang luar biasa juga nih. Tadi sudah dibahas spoiler-spoilernya ya, atau mungkin jalan ceritanya sedikit sama Kang Adi Kur nih ya. Alhamdulillah, ini juga mengingatkan saya dengan film ini ya, yang kalau nggak salah tuh karakternya Kibo ya. Kalau nggak salah sih ya, udah lama banget sih. Ini film yang Nobita and the Green Giant ini yang tentang tanaman kan ya. Ini film movie yang udah berkali-kali diulang di TV ya. Kemudian juga selalu kita tonton nih bagi yang sudah liburan nih. Biasanya kalau misalkan lagi liburan, ini selalu di style nih tentang si Kibo ini nih, yang tanaman itu yang tadinya Nobita menemukan tanaman, kemudian Nobita bawa ke rumah ya, dan hasilnya Doraemon bisa menghidupkannya. Sampai nanti ada negeri di mana si Kibo ini punya negeri tanaman gitu ya. Dan di mana orang tanaman-tanaman itu yang tadinya mungkin bisa hidup ya, bisa hidup dari memang tanaman menghidup, tapi di sini tanamannya bisa ngomong gitu ya. Di Doraemon bisa ngomong, kemudian dia tuh merasa bahwa manusia itu belum bisa menjaga kestabilan di dunia itu, termasuk tumbuhan-tumbuhan yang banyak dieksploitasi. Kalau lihat film ini sebenarnya ini ada sedikit apa namanya itu sindiran kepada para manusia ya, yang dikemas dari film Doraemon ini, bagaimana alam ini sudah mulai dihiraukan ya perannya oleh para manusia. Sehingga film ini yang kita lihat Doraemon the Movie ini menjelaskan untuk kita atau edukasi kepada anak-anak ketika itu bahwa pentingnya menjaga tanaman. Saya waktu itu ketika nonton ini, ketika SD juga ya, itu zaman-zaman SD juga udah mendapat pesannya tuh bahwa kita tuh nggak boleh merusak tanaman, kita harus menjaga tanaman, kita harus bisa mencintai tanaman, karena tanpa tanaman kita nggak bisa hidup. Tadi benar kata Kang Adikur ya, bahwa kita tuh ada saling berhubungan, saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Di mana tumbuhan membutuhkan kita membutuhkan tumbuhan. Kita juga bernafas dengan tumbuhan ya. Kertas-kertas yang kita gunakan untuk menulis juga itu kan dari tumbuhan-tumbuhan. Maka kita harus menjaganya. Dari mana? Ini pesan-pesan dari film Doraemon ini masih berbekas sih sampai sekarang. Walaupun memang ini adalah kisah fiktif ya, yang dikemas untuk ada pesannya, edukasi untuk para anak-anak sehingga bisa menjaga alamnya. Karena sebelum kita nih, generasi-generasi sebelum kita, bahkan mungkin sampai sekarang tidak bisa menjaga alamnya. Kita banyak lihat ya, tadi sudah dijelaskan memang nggak semuanya ini menyebabkan manusia, tapi kebanyakan yang menyebabkan alam ini hancur adalah perbuatan manusia. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang ngomong dalam Al-Quran. Ya, jadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran ini bahwa manusia ini udah jelas pasti merusak gitu. Dalam Al-Baqarah ya, Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 30 kalau nggak salah itu tentang bahwa manusia itu Allah ciptakan untuk menjadi pemimpin, untuk mengelola bumi ini nih. Jadi Allah amanahkan bumi ini untuk apa? Untuk menjaga ya, untuk menjaga bumi ini yang Allah amanahkan kepada manusia. Sampai kalau kita lihat nih ya di Al-Quran itu malaikat itu sampai apa namanya tuh tidak menyetujui ya keputusan Allah. Bukan tidak menyetujui ya, apa namanya? bertanya kepada Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau nggak salah itu ya, ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian malaikat bertanya, apakah engkau ingin hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,
sedangkan kami bertasbih memujimu gitu. Jadi malaikat sendiri itu udah bertanya, manusia ini apakah pantas itu menjadi khalifah di muka bumi ini? Sedangkan memang malaikat itu sudah ada apa namanya perasaan itu ya, atau bukan perasaan, sudah ada kejadian sebelumnya. Kalau di tafsirnya itu sebelum manusia ini sudah ada penghuni di bumi ini, tapi merusak juga. Maka Allah ingin menggantikan sebelum manusia ini ya dengan makhluk yang baru, yaitu manusia. Tapi malaikat bertanya lagi, apakah engkau akan menciptakan lagi apa namanya makhluk yang akan menumpahkan darah? Kalau misalnya kita baca tafsirnya itu lebih panjang lagi, bahwa sebelum manusia ada lagi makhluk sebelum manusia yang Allah amanahkan untuk mengolah bumi tapi gagal. Maka Allah ciptakan Adam dan kita sebagai manusia sampai saat ini untuk bisa mengolah bumi menjadi khalifah. Nah, di sini pesannya bahwa dalam Al-Quran juga manusia itu sifatnya merusak gitu ya. Tapi nggak semuanya, karena ada beberapa orang beriman yang ia hendak menjaga dunia ini. Gitu. Nah, jadi kita sebagai muslim nih ya, harus bisa nih, tadi butuh namanya aturan, butuh namanya manual book agar kita tidak salah dalam mengelola bumi ini. Jadi kalau kita menonton Doraemon episode ini ya, Nobita and the Green Giant ini luar biasa pesannya nih. Ini masih membekas banget di saya ya, kalau movie-movie-nya benar tadi kata Kang Adikur, berbeda karakter ya, sama yang ini, Ahad ya, Doraemon Ahad. Karena emang kalau Doraemon Ahad kan agak lembek Nobitanya, tapi kalau di movie ini lembek-lembek, nanti kedepannya dia tuh ada motivasi sendiri untuk berubah. Walaupun nanti di movie selanjutnya kayak gitu lagi aja jalan ceritanya. Kemudian juga Jajan dan Suneo juga kalau kita lihat di movie pasti yang nantinya akan berteman lagi dengan Nobita itu ya. Akan bekerja sama, ya gitu aja. Jadi udah kebaca sih sebenarnya kalau movie-movie Doraemon pasti alurnya ke sana gitu. Pertama ada problem atau mungkin ada makhluk yang baru ke bumi ya. Entah itu kayak anjing, yang itu kan pernah ada anjing yang menjadi bisa hidup kayak manusia kan, itu juga ada yang di movie-nya. Kemudian yang ini yang Kibo ya, yang apa tanaman ya. Kemudian yang lain-lainnya pasti konfliknya di situ dulu. Kemudian nanti bagaimana Nobita ke masa lalu ya, membawa teman-temannya nanti bekerja sama gitu. Nah disitulah perbedaan movie sama Ahad ya. Karena memang ini pecinta Doraemon ya. Karena kita nggak akan bisa hilang dari kita pada generasi 90-an ya sampai dengan 2000 ya. Ini pasti akan selalu dikenang nih. Suatu masterpiece ya yang memang luar biasa anime ini yang menemani kita dari kecil, sehingga ini pastinya nggak akan hilang. Banyak pesan-pesan moral yang kita dapatkan dari film Doraemon ini. Walaupun memang tadi ada beberapa hal yang kita kritiki ya. Ketika semakin dewasa, semakin banyak ngaji, ternyata oh begini nih, konsep Islam kayak gini. Nah, tapi ada beberapa yang memang sebenarnya mereka mencari jawaban. Film Doraemon itu mencari solusi ya. Seperti film Kibo ini ya, yang episode Kibo ini. Dimana orang-orang Jepang itu ya, atau mungkin yang membuat Doraemon ini, episode Doraemon ini, ingin mencari solusi bagaimana caranya tanaman-tanaman ini agar diolah dengan baik gitu. Dan sampai kok kenapa di film ini kok tanaman ingin menguasai dunia, tanaman kok ingin membunuh manusia gitu ya. Karena memang tanaman-tanaman ini kayak nggak dianggap makhluk aja gitu. Asalkan memang ada keuntungan ya, apalagi sekarang tuh lebih baik mencari untung gitu ya, semua ditebang-tebang. Kita sudah belajar bahwa dari SD itu ya tentang tebang pilih gitu ya, ada reboisasi gitu ya. Tapi ternyata realnya nggak ada gitu. Dimana sekarang kita ada isu-isu tadi ya, IKN ya, ibu kota mau dipindahkan, sedangkan korbannya siapa? Tentunya para makhluk hidup yang lainnya, terutama tanaman-tanaman yang akan ditebang-tebang untuk ibu kota yang baru. Nah ini kita juga harus bisa nih merespon nih, wah ini nonton Doraemon nih takutnya nanti invasi ke Indonesia lagi nih, gara-gara tanamannya ditebang-tebang nanti di Kalimantan. Sedangkan Kalimantan sendiri kan kita ketahui nih ya, bahwa Kalimantan kan adalah paru-paru dunia, salah satu paru-paru dunia, salah satu yang menghasilkan hutan terbesar selain di Amazon itu. Maka kalau misalnya Kalimantan ini akan dihancurkan, ya tentunya kita akan kehabisan udara yang bersih gitu. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan dalam Al-Quran ya. Kalau kita terus mengkaji, kita terus mencari ya, bagaimana sih ibrohnya nih dari film Doraemon ini ya untuk menjaga apa namanya dunia ini, terutama tanaman-tanaman. Coba seandainya teman-teman semua ya, kita nggak ada tanaman nih, hidup di dunia ini nggak ada tanaman. Kita mau bagaimana? Mungkin kita bisa ngomongnya, kita kan makannya bisa sapi. Ya sapi makannya apa? Pasti kan rumput-rumput. Kemudian ya, kalau misalkan kita
nggak ada tanaman, kita menghirup udara bersihnya bagaimana? Emang kita mau nggak bisa nafas? Nah tentunya tanaman ini penting banget. Makanya dalam hadis Nabi dijelaskan, ini kalau masalah riwayat Anas ya, saya tahu terjemahannya bahwa Nabi itu menyuruh kita untuk menanam satu butir biji kurma ya. Untuk apa? Untuk kedepannya gitu. Jadi satu biji kurma itu ya, benih kurma itu kita tanam untuk masa depan. Rasul ada pesan tuh. Untuk apa? Agar kita menikmati hasilnya, agar kita menikmati buahnya ya. Dan juga tentunya ada makna apa yang Rasulullah katakan itu. Bagaimana caranya kita melestarikan makhluk hidup ya, tanaman-tanaman. Sehingga tadi tanaman ini akan terus terjaga. Islam tuh sangat menjaga tanaman ya. Bahkan kalau dalam jihad pun ya, hanya Islam yang punya aturan-aturan. Pertama, nggak boleh membunuh wanita ya, anak kecil nggak boleh, orang tua nggak boleh, yang nggak bersenjata warga sipil nggak boleh, bangunan-bangunan nggak boleh, bahkan tanaman-tanaman itu nggak boleh sama sekali dirusak. Yang boleh diperangi adalah ketika jihad adalah orang-orang yang memang memegang senjata yang ingin memerangi Islam. Nah itu. Saking hebatnya Islam, ketika jihad juga nggak boleh menghancurkan tanaman ya. Kalau kita lihat lagi flashback aksi-aksi Islam yang dulunya berjilid-jilid ya, dimana kalau itu saya juga sebagai saksi ikut di sana, bahwa tanaman-tanaman juga dijaga, nggak boleh diinjak dan sebagainya. Itulah indahnya Islam, dimana konsep Islam ini menjaga tanaman dan makhluk hidup semuanya. Maka barang siapa orang-orang yang mengikuti aturan Islam, tentunya dia akan selamat. Dan ini adalah film Doraemon ini adalah mencari solusi bagaimana caranya dunia ini akan diselamatkan. Nah jawabannya dengan Islam. Nah, itu. Kalau kita mau belajar ngaji, insya Allah ada nih solusinya dari film Doraemon ini. Ya, itu tuh untuk pembukaannya nih. Takutnya lama. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagaimana Islam itu mengatur sedemikian rupa ya. Dari anime saja kita bisa belajar nih teman-teman sekalian terkait dengan apa namanya tanaman ya, kemudian bagaimana tanaman itu menguasai dunia. Terkadang kita ya tidak tahu ya apa namanya, tidak sebegitu berpikir bahwasanya sampai segitunya apa namanya pikiran bisa menyampaikan sebuah karya yang karyanya kadang tidak masuk di akal ya, tapi apa namanya kalau misalnya kita korelasikan dengan kejadian-kejadian beberapa makna yang bisa diambil dari sebuah anime, ternyata itu kejadiannya memang mirip dengan apa yang kita sedang alami ya, krisis global, kemudian pembakaran hutan dan lain sebagainya. Belum lagi mungkin ya saat ini isu-isu pemindahan ibu kota yang ya alam ini sangat ya bisa dikatakan sangat ini ya, sangat dibabat habis lah istilahnya seperti itu. Dibabat habis, kemudian ya akibatnya apa ya kita tidak tahu, nanti Allah alam. Yang jelas akan terjadi banyak hal, mungkin bisa dikaitkan dengan bencana-bencana alam gitu ya teman-teman sekalian. Dari teman-teman sekalian mungkin ada dari sensei, dari sensei Adi maupun dari sensei Iyam ingin bertanya atau ada diskusi, mungkin boleh bertanya. Hadir di sini, jazakallah khairan katsiran sudah hadir ya, berganti dengan istilahnya gedung-gedung yang mencapai langit ya gitu ya. Jadi memang ini bukan sebuah pengabaian ya, kita tidak boleh mengabaikan lah istilahnya itu. Jadi banyak sekali ya kita kalau misalnya bicara terkait dengan ini mungkin nyerempet-nyerempetnya ke hal-hal yang berbau dengan kapitalis dan materialistis ya. Jadi kalau kita bahas itu nanti bakalan nggak selesai nih ya. Gitu ya kajian pada malam hari ini gitu ya. Mungkin dari Sensei Adi maupun Sensei Iyam ada tanggapan terkait dengan apa yang terjadi pada kesempatan hari ini, maksudnya baru-baru ini atau mungkin berita-berita terkini, ada bercerita apa gitu atau pernah mengalaminya seperti itu Sensei? Mungkin dari Sensei Ian terlebih dahulu. Tadi maaf pertanyaannya gimana? Agak putus-putus. Pertanyaannya apa namanya cerita isu terkini yang mungkin apa namanya terjadi di sekitar Sensei ataupun lingkungan Sensei yang mungkin terdekat. Ya, tentang lingkungan kalau di daerah saya ini ada proyek besar juga ya di Sumedang ini. Pertama, karena saya di Jawa Barat, Sumedang, ini ada proyek tol yang Cisumdawu ya. Itu sampai ngebelah apa bukit gitu. Itu dekat rumah saya juga di Perum ya. Di Perumnya itu dibelah menjadi dua, itu menjadi suatu jalan dan terowongan.
Dan ini juga menjadi dampak sangat besar untuk lingkungan, terutama di kaki Gunung Tampomas di sini. Ini udah banyak aksi-aksi dari para pencinta alam khususnya, dan juga para mahasiswa-mahasiswa Mapala ya, bahwa ada efek yang sangat luar biasa akan menjadi dampak kepada warga Sumedang gitu. Dimana pertama di sini lihat karena tanaman-tanaman tidak dijaga, kemudian untuk pembangunan-pembangunan tanpa ada perhitungan bagaimana nanti banjirnya, bagaimana nanti pelapisan tanahnya sehingga tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga menjadikan dampaknya sangat buruk. Ini sudah terasa. Pertama dari hawa di Sumedang yang biasanya dingin menjadi agak panas sekarang gitu. Kemudian juga bagaimana di daratan tinggi ya, tapi kok udah mulai banjir nih di Perum-Perum dan sebagainya dekat tol-tol ini. Sehingga ini menjadi dampak yang tadi ya tidak adanya resapan air sangat luar biasa. Ini yang ada di daerah saya. Ini masih cakupan kabupaten gitu ya. Sehingga galian pasir, kemudian pembangunan-pembangunan yang merusak lingkungan ini sungguh sangat luar biasa dampaknya. Bahkan kelihatan dari jauh kalau kita lagi berjalan, bukit itu yang ada di Sumedang itu ya, itu terbelah gitu. Sehingga menjadikan kerusakan yang sangat luar biasa. Tapi memang ini adalah suatu hal yang bagi para kapitalis ya. Ini adalah keuntungan. Yang penting adalah keuntungan, bukan hal-hal yang tadinya masalah alam ya itu nomor 2 lah gitu. Tapi karena memang ini adalah project ya, projectnya juga ini bekerja sama dengan bukan untuk masyarakat gitu, tapi untuk ya yang di luar sana gitu, yang punya modal dan sebagainya. Sehingga ini merusak banget lingkungan gitu ya. Saya juga merasanya ini pertama kok jadi gerah gitu ya, karena memang pemanasan global ditambah ada pembuatan waduk ya, waduk Jati Gede di sini, sehingga ini waduk yang termasuk terbesar ya katanya mas Asia Tenggara itu. Tapi ini dampaknya kalau kita prediksi ngeri juga kalau nauzubillah min dzalik jangan sampai jebol ya, karena memang kalau jebol itu ada 3 kabupaten di sana, Sumedang, Indramayu dan juga lalu nggak salah Majalengka ya. Apabila ini jebol, ini bisa berdampak sangat buruk kepada warga sekitar itu. Tapi walau alam ya, karena memang ini adalah kita nggak tahu bagaimana ininya. Cuma kita sebagai para mahasiswa dan juga para masyarakat yang melihat bahwa ada dampak yang sangat tidak baik gitu. Nah, jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam Al-Quran dijelaskan kan dalam surat Ar-Rum ayat 41 ya. Ini mungkin yang udah masyhur ya. Kalau nggak salah tuh setiap pelajaran agama dulu di SMP itu selalu dibaca nih surat ini nih tentang menjaga alam ya. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinasi liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan bahwa ada kerusakan di darat dan di lautan gitu ya. Sudah ada kerusakan, telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan, itu akibat dari siapa? Perbuatan manusia sendiri gitu. Tapi kan dijelaskan juga dalam Al-Quran bagaimana manusia itulah khalifah, bagaimana melayani dengan baik. Nah, kalau di tingkat kabupaten aja begitu ya, yang mungkin kita sebagai pelajar atau mungkin masyarakat ya nggak apa-apa mengkritik untuk membangun gitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Tadi seharusnya ada perencanaan yang baik ya, kemudian juga ada konsolidasi kepada masyarakat. Kadang-kadang penggusuran itu ada paksaan aja, ada penggusuran itu selalu ada paksaan. Di sebenarnya juga ini pernah ada konflik di warga karena pemaksaan penggusuran sehingga menjadi prahara yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat bawah itu ya dengan para atas. Nah, sehingga di film Doraemon ini ya, ini kita belajar banget bahwa pentingnya tanaman gitu ya, pentingnya kehidupan ya, pentingnya suatu hubungan antara manusia dan juga makhluk lainnya, terutama alam ini. Karena alam ini yang akan menjaga kita juga gitu ya. Dimana Allah menciptakan alam ini sebagai buktinya kebesaran Allah ya. Bukti kebesaran Allah itu ada karena kita bisa mengindranya dengan akal kita. Adanya gunung-gunung ya, wal jibala awtada ya. Kemudian itu juga kita jelaskan bahwa ya gunung-gunung ini menjadi saksi ya bahwa kebesaran Allah. Maka kita sebagai manusia harus dijaga nih. Apalagi kalau isu yang udah tingkatnya nasional ya. Ini yang IKN ini kan luar biasa ya, ibu kota negara ini kan nggak kaleng-kaleng dengan alasan yang berbeda gitu ya. Dengan alasan pertama banjir lah, dan ada alasan terakhir itu saya baca bahwa Jakarta akan tenggelam. Nah, maka ada isu untuk bisa pindah ke ibu kota dengan alasan kayak gitu dan dadakan gitu ya. Sehingga ini menjadi penolakan sebagai masyarakat, apalagi warga negara Indonesia dengan alasan yang harusnya puguh gitu ya, harusnya jelas gitu.
Kenapa harus pindah ibu kota? Alasannya apa? Sedangkan Kalimantan ini belum siap gitu. Ditambah hutang-hutang yang ada. Udah jatuh ketimpa tangga pula gitu ya. Jadi hutangnya sangat membengkak gitu. Sehingga kita harus membayar, ini nggak gratis loh, ini proyek ini nggak gratis gitu. Sehingga tadi kalau misalkan kita mengeksploitasi tanaman dengan tidak bijak, tentunya nanti alam ini juga akan marah gitu ya. Tentunya Allah yang akan menggerakkan alam ini akan marah. Padahal Allah udah ngasih kode loh berkali-kali bencana-bencana alam ini terjadi gitu. Bahkan di Kalimantan sendiri ya, ini juga menjadi kode bahwa Allah itu nggak rela gitu ya. Maksudnya harusnya nggak kayak gini loh gitu. Maka kembalilah kepada aturan-aturanku gitu. Kalau kita lihat di zaman-zaman para khalifah-khalifah dulu bagaimana menjaga alamnya. Bahkan di Turki Utsmani itu ya saya baca khalifahnya itu sudah ngebuat di setiap sisi-sisi ya perkotaan itu ada untuk tempat makan burung-burung gitu. Atau buat menyanggah air hujan agar terkumpul, agar burung itu bisa minum. Saking memperpedulikan burung gitu ya. Sampai sekarang masih ada di Istanbul gitu ya. Tempat-tempat yang ibaratnya dia tuh menampung air hujan untuk burung-burung. Bahkan di Turki Utsmani juga ketika itu ada prajurit-prajurit yang disuruh oleh khalifah untuk membawa makanan-makanan, daging-daging di hutan. Untuk siapa itu? Untuk binatang buas ya. Kayak singa. Dikhawatirkan khalifah itu binatang-binatang buas akan punah. Akan kekurangan makanan. Sampai dibawa gitu ya. Itu luar biasanya Islam mengatur menjaga alam ini. Bahkan binatang buas juga bukan diburu, tapi ya dijaga, dilestarikan. Bahkan ada timnya untuk bisa ya memberikan makan ketika memang lagi pacak dan sebagainya gitu. Nah itulah ibaratnya Islam menjaga dunia ini. Nah makanya kita sebagai muslim nih rindu banget kan kita lingkungan ini, indahnya lingkungan ini agar terjaga karena Islam. Karena Islam ini nggak rela kalau misalkan dieksploitasi alam ini. Maka solusi dari Doraemon ini ya, film ini, ya harusnya Nobita dan Doraemon ini harus ngaji dulu gitu. Bagaimana caranya menjaga alamnya. Kemudian Shikibo ini juga harus nih ya dijelaskan bahwa bukan harus membinasakan manusia, tapi bagaimana manusianya sadar dulu akan pentingnya alam ini dengan mengaji gitu. Nah itu mungkin dari saya ya fakta yang ada di daerah dan juga mungkin di nasional. Ya, saya luar biasa ya. Jadi memang Al-Quran dan hadis pun sudah memberikan sangat apresiasi yang sangat tinggi ya terhadap lingkungan ya. Jadi pada hari ini mungkin dari Sensei Adi, kalau dari Sensei Adi bagaimana Sensei? Apakah yang terjadi pada kelas kita dan juga mungkin ada perspektif dari Sensei Adi seperti itu? Oke. Oh iya, ini kan Doraemon ini ya dari kok saya ini ya suaranya bergema. Doraemon ini kan film movie buatan Jepang ya. Yang kita tahu kalau Jepang itu terkenal akan kedisiplinannya. Agak gimana gitu ya dengan negara yang terkenal dengan kedisiplinannya ternyata mengeluarkan kritik sosial seperti ini gitu kan film ini yang kayaknya lebih cocok gitu orang Indonesia yang bikin gitu kan karena luar biasa gitu kalau ngomongin buang sampah sembarangan kita juaranya. Saya ingat betul waktu kelas 6 SD ada teman saya cowok yang selalu ranking 3 besar lah gitu, dia tuh makan cemilan gitu, ciki, dia simpen gitu di pinggir dia. Saya bilang, bro itu buang dong ke tong sampah. Dan apa yang terjadi gitu kan? Alih-alih dibuang ke tong sampah, dia sengaja disentil gitu agar menjauh dari dia, pluk gitu kan? Nggak sengaja gitu. Waduh, gitu kan? Ternyata kalau berbicara tentang alam gitu kan, salah satu alternatif sebenarnya itu ada di dalam dunia pendidikan. Jadi perlu banget gitu ditanamkan nilai-nilai itu dari kecil. Mungkin itu maksudnya di si Doraemon movie ini kali ya, ingin menanamkan cinta alam itu dari sejak dini. Cuman masalahnya di Indonesia itu pendidikan kita itu masih terfokus terhadap ya hafalan gitu kan, ranking sekolah, nilai, kayak antri, kayak gitu kayaknya nggak difokusin. Bahkan pernah waktu kelas 2 SD itu kan kita disuruh antri dulu tuh sama guru. Namun karena jamnya itu udah mepet, kita masih beranjang antri gitu, lagi belajar antri masuk kelas. Itu langsung ini, udah kalian masuk aja dah.
Karena takut ini gitu, nggak keburu waktu ngajarnya takut ini kepotong gitu kan. Padahal kalau kita lihat gitu kan, lebih sulit mengajarkan tata krama, tata tertib, disiplin gitu kan, cinta alam ketimbang mengajarkan matematika bahasa Indonesia. Kan sampai ada istilah gitu, kalau orang itu bodoh bahasa Indonesia, bahasa matematika, ya gampang cari guru terbaik aja buat ngajarin dia. Tapi kalau udah jadi nggak bisa ngantri, suka buang sampah sembarangan, nah itu saya nggak yakin katanya kan bisa diajarin yang kayak gini. Karena ini harus dari kecil. Nah, makanya urgent sekali sebenarnya kurikulum yang ngomongin gitu ya, yang mengarahkan kita agar kita suka buang sampah pada tempatnya, cinta pada alam gitu kan, suka pada tanaman. Kan agak lucu kemarin-kemarin tuh Menteri Pertanian gitu ya bikin seminar-seminar tuh, ada ini ya, ada tagline-nya itu jangan takut bertani. Masalahnya bukan kita takut bertani, nggak punya ilmunya. 12 tahun sekolah itu nggak diajarin bertani. Padahal saya ini orang gunung loh, orang yang ada di perbukitan, orang dago atas gitu kan. Di sekolah saya nggak belajar yang namanya itu macul, nggak belajar yang namanya itu gimana nanam bibit gitu kan dari kecil, nggak ada gitu kan. Ya gimana kita mau cinta alam gitu. Kalau kehidupan kita kayak begini gitu kan, nggak relate pendidikan sama kehidupan. Dan yang paling ngeri gitu kan, ini kan karena saya tinggal di perbukitan, kalau saya keluar rumah terus menghadap timur, itu ada sebuah bukit yang dulu kata ibu saya itu hutan semuanya. Namun tahun 90-an itu digundulin, habis pohon-pohonnya, dan sekarang itu sudah menjelma. Sekarang itu sudah menjelma menjadi perumahan yang elit. Bahkan ada salah satu gubernur katanya sih punya rumah di situ gitu kan. Dulu saya sampai bingung gitu kan. Ini gimana kalau terus-terusan bukit-bukit di situ jadi rumah gitu. Yang kena itu di bawah, di daerah kayak daerah Cicahem gitu kan. Bisa kena banjir, bisa kena longsor segala macem. Lucunya gubernurnya bikin rumah di situ. Saya nggak berani nyebutin sih, takut salah. Mungkin Bang Iyam yang bikin rumah di situ. itu dulu kata emak gitu kan, pohon semua gitu. Sekarang dibabat jadi rumah gitu kan, ngeri banget. Dan kita sebagai individu nggak bisa ngapa-ngapain. Paling juga bisa beli rumahnya gitu. Beli rumahnya dihancurin, tanam pohon di situ. Itu daerah saya itu termasuk resapan air gitu. Kalau secara undang-undang diperbolehkan gitu ya, rumah seperti individu keluarga seperti ini boleh ada gitu. Tapi sebenarnya secara undang-undang kalau yang perumahan real estate kayak begitu nggak boleh gitu. Tapi ya pada kenyataannya ternyata ada gitu kan. Ya inilah ketika manusia ini tidak diajarkan sebenarnya, bukan semata-mata ketika waktu kecil gitu tidak diajarkan tentang cinta alam, namun juga tidak diajarkan tentang akhirat. Karena kalau kita dikasih tahu soal akhirat gitu ya, nanti segala sesuatu perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan gitu kan. Ketika menebang pohon, bikin rumah di sana, ternyata bikin rugi orang lain, kan bikin 2 kali gitu. Walaupun orang lainnya kita nggak kenal gitu, kita pasti mikir-mikir. Oh nanti di akhirat nih bakal kehisab ini, bahaya ini. Orang banjir gara-gara saya bikin perumahan di sini gitu kan. Ini ada kontrol individu yang sempurna menurut saya. Selain harusnya ada sistem yang emang diturunkan dari sang pencipta lalu diterapkan oleh manusianya, kesadaran akan segala sesuatu itu dihisab itu sangat penting. Kan sekarang itu rasa-rasanya orang itu hidup buat di dunia selamanya aja gitu kan. Pohon babat gitu kan, padahal kita perlu banget yang namanya pohon. Ada anak saya nih. Dan hal-hal yang sepele pun ya, kayak di daerah rumah saya ini kan banyak pohon juga gitu. Kadang kalau mau bikin rumah itu, aduh itu sayang dong, itu udah ada tahun gitu. Cuman ya kadang jawabannya itu kalau ada yang bikin rumah ya nggak apa-apa lah, masih banyak pohon di tempat yang lain gitu. Iya tempat yang lain ya, di tempat kita kan jadi minim gitu. Jadi kan kayak tadi saya bilang yang di awal-awal, bolehlah kita nebang pohon, tapi usahakan ketika kita tebang satu,
kita tanam juga satu gitu kan, atau kita juga melihat adanya tempat alam gitu ya, jangan sampai kayak di kota-kota lah, itu kan rumah sama rumah yang lain tuh mepet tuh. Hal itu juga kan karena ini ada aturan bahwasanya kita tuh boleh punya tanah walaupun tanahnya nggak diurus gitu. Padahal dalam Islam seseorang itu boleh punya tanah banyak dengan catatan tanahnya bisa diurus. Nah, ketika aturan seperti ini nggak ada ya, yang terjadi ada ketimpangan sosial gitu kan. Di sisi lain ada tanah nganggur berhektar-hektar, di sisi lain ada tanah sempit pada pemukiman gitu kan. Nah, itu pentingnya antara sistem yang menaungi kita gitu ya dengan kita sebagai individu yang sadar gitu kan. Cuman masalahnya gitu, individu yang sadar ini tidak bisa terbangun tanpa adanya sistem gitu kan. Jadi kembali lagi ke sistem, karena sistem sekolah kita ya seperti ini gitu kan. Sungguh hanya memandang pada kepintaran hitungan lah kasarnya kayak gitu. Untuk kepintaran seperti olahraga, kesenian gitu kan, kayak berkomunikasi, berkomunitas kayak gini kurang gitu. Barangkali itu aja dari saya teh. Perlunya sistem dan individu. Kesimpulannya itu dari Doraemon itu. Sebetulnya ujung-ujungnya kembali lagi ke sistem dan individunya, dan memang kita PR-nya luar biasa besar sekali ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang lingkungan, tentu saja lingkungan ini ada sifat-sifat manusia itu sendiri atau individu itu sendiri ya, Sensei ya, seperti diutarakan oleh Sensei Iya maupun Sensei Adi, bahwasanya memang sifat-sifat terutama sifat serakah yang ada dalam diri manusia, kemudian yang membuat mereka itu memanfaatkan mungkin lebih atau berlebihan, kemudian mengeksploitasinya tanpa batas, sehingga yang kita sebut dengan itu tadi yang kapitalis dan lain sebagainya yang memang sangat menggerogoti umat manusia saat ini ya. Jadi kalau kita bahas mungkin tidak akan selesai-selesai dan mungkin akan menyinggung sana sini ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin kita akan bahas di part lainnya yang mungkin lebih komprehensif dan lebih eksklusif gitu ya. Jadi memang amin ya amin. Jadi akibatnya apa? Terjadi ketidakseimbangan yang berakibat memang terganggunya ekosistem yang ada, ekosistem alami yang memang itu tadi kita harus menjaganya karena sebagai khalifah fil ard yang sudah disebutkan oleh Sensei Iyam juga tadi ya, bahwasanya juga ternyata juga individu itu berperan sangat penting sekali, terutama dari sisi parenting ya, oleh Sensei Adi, sisi parenting, kemudian pendidikan, bahwasanya memang dididik dari dini, sejak dini, bahkan mungkin dari sejak lahir sudah diajari nilai-nilai Islam, negeri akhirat, kemudian juga terkait dengan bagaimana ia berakhlak dan bertata krama mulia seperti itu, agar nanti ketika dia dihadapkan pada dunia nyata yang seperti ini gitu, yang mungkin aduh deh sayang sekali ya kamu sudah melihat dunia yang sangat seperti ini ya, yang penting kamu kuat seperti kan, yang penting istilahnya untuk menguatkannya itu tadi dari segi parentingnya. Saya sangat setuju sekali dari sisi itu ya, Masya Allah. Kemudian kalau dari saya pribadi benar ya, ada cerita juga kalau terkait buang sampah itu sudah cukup banyak, dan mungkin kalau yang berimbas yang sangat besar sekali yang proyek jalan tol itu ya, kalau di tempat kami itu ya di Sumatera Selatan itu ya, jadi tol Palindra itu luar biasa. Namun ya memang banyak menimbun, jadi daerah resapan airnya juga berkurang ya, memang sangat dirasakan ada seperti keuntungan, seperti seolah-olah untung untuk kita yang mengkonsumsinya gitu ya, karena jadi jalannya jadi lebih cepat gitu ya, tapi ya kita tidak lihat di baliknya gitu ya, ternyata apa yang digerogoti ya itulah tadi sistem yang tidak kita harapkan ya, seperti sistem kapitalis yang mengambil semua dana-dana kita ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita hidup di sistem yang seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah ya ngaji dulu yang penting ya. Ya ngaji dulu yang penting ya, ngaji dulu zakat.
gitu ya teman-teman sekalian. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya nih, sepertinya sepi-sepi aja ya pada kesempatan malam hari ini. Mungkin karena emang materinya itu khusyuk untuk didengarkan ya, Masya Allah. Kalau dari ini tadi sebenarnya lebih epic lagi kalau senpai Megane-chan ikut ya, karena mungkin dari segi apa namanya animenya lebih ini lagi dia, karena biasanya bahasnya runtut banget gitu ya, Masya Allah. Tapi ini tadi sudah dijelaskan luar biasa oleh Sensei Iyam juga dan Sensei Adi terkait dengan apa-apa yang sudah dijelaskan. Jadi kalau saya izin menambahkan mungkin sedikit, karena juga waktu kita sebenarnya untuk doi rakyat pada kesempatan hari ini ya cukup panjang ya, karena 3 pembicara, jadi sampai pukul 22 tadinya, tapi mungkin kita percepat saja karena mungkin juga Sensei Adi ini bagaimana sedang mengurus dede nih kayaknya. Sudah menyempatkan Iya, waktu. ini ditutup pakai jempol sih. Hmm. Siap. Takut memperlihatkan yang tidak perlu dilihat. Siap. Tadi main-main tuh. Ini biasa hero deh hero. Ya. Jadi mungkin pada kesempatan malam hari ini saya izin apa namanya mungkin closing ya. Jadi closing statement terlebih dahulu. Tadi kita sudah sedikit bahas-bahas. Mungkin kalau kita bahas terkait dengan kapitalisme di sini jangan dulu ya teman-teman, karena ada Wirake bahasanya agak ringan-ringan dulu ya. Jadi terkait dengan anime-anime, insya Allah nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bahas terkait dengan mungkin di One Piece, manga One Piece nih lebih mantap ya Sensei ya, karena kan apa namanya bahasannya lebih banyak ya Sensei ya. Kalau Doraemon kan mungkin part-partnya aja gitu ya. One Piece kan luar biasa, lebih komprehensif dan lebih mirip banget gitu ya dengan keadaan saat ini. Tapi seperti itu mungkin ada bahasan lebih mendalam lagi insya Allah oleh kajian anime atau ke anime. Nah, pada kesempatan malam ini teman-teman sekalian, alhamdulillah. Jadi dengan izin mungkin kita langsung aja closing statement oleh Sensei Adi terlebih dahulu. Mungkin Sensei Adi memberikan sepatah dua patah kata untuk kita semua yang untuk sebagai penyemangat juga mungkin atau sekaligus kritik juga boleh ya. Monggo Sensei Adi. Kritik. Oh iya ya, makasih. Oke, saya duluan ya. Kalau closing statement saya itu kan kalau ya karena intinya kan dari movie Doraemon ini menceritakan ini nih pohon kalau bisa ngomong kayaknya udah ngancurin kita manusia karena nggak amanah gitu dalam mengelola bumi gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita sebagai individu untuk bisa gitu seenggaknya menjaga alam ini gitu kan? Karena kayaknya kita nggak bisa mengandalkan dunia pendidikan kita untuk Indonesia ya, terutama walaupun kita lihat ya, walaupun Jepang juga yang sedisiplin itu ya masih saja gitu kan mereka bikin film kritikan seperti ini juga gitu kan ya apalagi Indonesia gitu kan. Nah, kayaknya kita nggak bisa bertumbuh pada pendidikan dan memang jangan bertumbuh pada dunia pendidikan formal, tapi bisa kita awali dengan belajar pengasuhan. Bagaimana kita mengajarkan pada anak kita cinta pada alam, bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita nanti buang sampah pada tempatnya. Karena tidak sedikit orang tua gitu yang mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Walaupun itu sepele. Padahal itu nggak sepele. Contoh kalau lagi naik angkot, wah ini buangnya di mana? Udah buang aja keluar gitu kan. Buang begitu kan. Ya mungkin cuma satu oke. Tapi bayangkan dalam sehari ada 10 orang melakukan hal seperti itu. Dikali 30 gitu. Dikali setahun. Wah udah itu mah. Pantas gitu kan di jalan-jalan banyak sampah gitu kan, itu hal sepele gitu kan, tapi masalahnya kalau kita dilakukan bersama-sama jadi hal yang besar, itu yang jadi masalah gitu kan. Makanya kalau dari saya, yuk buat teman-teman yang udah nikah, yang masih jomblo, belajar dari sekarang gimana sih caranya supaya anak-anak kita itu cinta lingkungan, gimana sih caranya supaya nanti kita kalau punya anak itu bisa menjadi pejuang Islam gitu kan. Jangan sampai cuma cinta lingkungan deng, sayang banget. Karena kalau cinta lingkungan itu ya ada sampah mereka pungutin, buang ke sampah. Tapi kalau jadi pejuang Islam mereka cari masalahnya, ini siapa sih yang buang, gue ceramahin deh, ya, ceramahin aja gitu kan. jangan kelebihan, ceramahin aja gitu. Kalau terima nggak terima ya udah nggak masalah, itu urusan dia gitu kan. Kewajiban kita menyampaikan. Itu adalah langkah yang paling bisa kita lakukan. Belajar parenting, siapkan generasi masa depan yang mencintai
alam dan lingkungan. Barangkali itu teh dari saya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan katsiran. Sensei Adi sudah memberikan closing statement-nya bahwasanya memang luar biasa ya. Jadi semoga kita bisa menyiapkan ya, baik yang udah menikah maupun yang sedang menjomblo atau menyendiri saat ini ya, yang sedang menanti ini teman-teman di luar sana yang sedang menunggu dan sedang menanti ya, insya Allah segera Allah berikan jodohnya ya, insya Allah. Nah jadi persiapkanlah sejak dini, insya Allah. Jadi memang ya dimulai dari yang kecil dulu, baru kita memikirkan hal-hal yang besar. Yang mulai dari membuang sampah dari angkot itu ya. Nah itu kritikan banget itu. Karena sering banget itu disepelein ya. Tapi itu hal kecil memang disepelein. Tapi itu berdampak besar sekali terutama pada tata krama dan etika untuk anak itu sendiri sampai besarnya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan katsiran, Sensei. Mungkin untuk selanjutnya dari Sensei Iya boleh disampaikan. Ya, teman-teman semua ya, para penikmat Doraemon, baik itu yang ahadun atau yang movie ya, bahwa sebelumnya tadi kita sudah bahas ya, bahwa kisahnya Nobita dan teman-temannya di episode movie The Green Giant Legend ini mengajarkan kita bahwa pentingnya lingkungan hidup, terutama makhluk hidup yang bernama tumbuhan ya. Dimana kita sebagai manusia ya harus tetap menjaga. Tadi benar, kita harus dibina dari kecil ya. Bahkan sampai sekarang pun saya tuh udah terinstall ya sama guru saya selalu bilang jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah selalu diambil. Nah ini sudah terbentuklah di awal kita membangun generasi peradaban baru. Tadi benar parentingnya. Selain itu juga tadi gak hanya sebatas kita mengajarkan tentang moralnya lingkungan hidup, tapi bagaimana caranya memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup ini dengan permasalahan syariat Islam itu sendiri, pandangan Islam sendiri, dengan cerminan Islam itu sendiri. Sehingga kita sebagai manusia tadi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan bahwa manusia yang menimbulkan kerusakan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jalan kan. Di dalam surat Al-Insan juga dijelaskan inna hadainahu sabila inna syakira wa imma kafur. Bahwa sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada kamu jalan gitu. Jalan yang lurus ada ya, tapi manusia itu cenderungnya kemana? Ke kufur dia, daripada ke bersyukur. Nah ini ya, kita ketika Allah kasihkan potensi Indonesia ini sangat luar biasa Zamrud Khatulistiwa, maka sebagai kita yang udah ditakdirkan Allah hidup di negeri yang indah ini, maka kewajiban kita untuk bisa menjaganya. Ya. Jadi kewajiban kita untuk menjaganya, bersyukur pada Allah kita hidup di negeri yang indah ini. Karena di mana di Arab sana tuh menginginkan suasana di Indonesia ini. Ya. Jadi jangan sampai nyaman sehingga kita tuh menjadikan yang kaya ini, air berlimpah ini dibiarkan saja habis gitu. Sehingga sebagai pemuda ya, dan kita masih namanya akan muda, pertama siapkan generasi seterusnya, kita tetap belajar Islam ya. Kemudian kita ambil ibroh dari film ini ya, Doraemon ini, bahwa tumbuh-tumbuhan lingkungan hidup itu adalah bagian dari makhluk Allah. Dan kita manusia Allah amanahkan menjadi khalifah, maka sepatutnya kita menjalankan amanah itu untuk menjaganya. Jangan sampai kita mengkhianati Allah ya dengan menzolimi para tumbuh-tumbuhan. Karena ulama berkata ya, ini saya dapat dari pengajian, kalau kita tidak ada maksud yang benar ketika memetik suatu pohon ya, atau daunnya aja ya, di pot misalkan atau di mana tuh kita iseng cuma mencabut tanpa ada tujuan, itu kita udah kena Sepertinya koneksi di tempat saya agak terkendala ya. Ya Bismillah Oh, ya, semoga kirain segera di saya doang. baik. Sensei Iya bagaimana? Loading ya, sayang banget. Oh,
Out, aduh, malah Iya, out. terlep ya, karena mungkin kendala sinyal ya. Jadi Ya. di sini saja kita sudah diberikan ujian ya. Jadi apa namanya, terkait dengan apa namanya, sabar dan syukur teman-teman sekalian, seperti di awal saya katakan bahwasanya emang ujian yang paling besar adalah sabar dan syukur. Dan kita bagaimana bersabar dalam mengelola sumber daya alam, kemudian bersyukur juga atas apa-apa yang Allah berikan. Nah, itu juga sebuah nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita kembangkan dan harus kita tingkatkan ya. Insya Allah. Mungkin sembari kita menanti Sensei untuk closing, Sensei sudah ada di sini. Bismillah. Mudah-mudahan bisa terkoneksi lagi. Ya, Sensei Iyam. Bagaimana Sensei? Apakah sudah Ya, Masya Allah. terkoneksi lagi? Apa nih ya, sinyalnya naik turun Siap, ini. siap. Ya. Tadi terputus ya? Ya, terputus Sensei. Boleh dilanjutkan kembali. Jadi intinya terakhir ya, untuk mengkaji Islam tentunya, dan pesan dari guru saya sendiri ya, ketika kita iseng-iseng aja memetik tumbuhan ya, di rumah kita ataupun di jalan tanpa ada maksud, maka kita termasuk zalim terhadap tumbuhan. Jadi ya kita berusaha nih, jangan sampai kita iseng-iseng untuk memetik daun gitu. Tapi harus ada tujuan dulu, kita mau menggunakan atau tidak. Kadang kita nih iseng nih, ada bunga nih, cabut aja, dicium, buang. Nah itu termasuk zalim terhadap tumbuhan. Kalau tanpa ada maksud untuk memanfaatkannya. Nah jadi itu termasuk yang masih membekas dengan diri saya bahwa oh iya jangan memetik sembarangan gitu. Sehingga itu menjadikan kita ada hukum syara di sana itu, menyakiti tumbuhan dan sebagainya. Maka Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhan itu untuk manusia, dan manusia juga harus memanfaatkan tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Nah itu mungkin ibrah yang kita ambil ya dari Doraemon, dan juga jangan lupa untuk terus mengkaji Islam. Sehingga tadi kita membangun peradaban tidak hanya untuk membentuk generasi peradaban yang mencinta lingkungan aja, tapi bagaimana mencintai lingkungan dengan terinstallnya Islam. Nah itu mungkin. Masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian. Jadi ternyata ilmu pengetahuan terkait dengan alam juga tidak cukup ya. Bagaimana kita apa namanya mengelola lingkungan, mungkin pengetahuan dan lain sebagainya juga tidak cukup apabila tidak mengkaji Islam, teman-teman sekalian. Mungkin sekalian juga promosi ya untuk ke anime, kajian anime. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin belum bergabung atau tertarik terkait dengan kajian anime ataupun mungkin anime ya, yang teman-teman yang sedang hijrah, belum ada teman-teman lainnya bingung mencari teman, jadi insya Allah kita ada grup kajian anime untuk teman-teman umum seperti itu, dan juga grup Anime Creator untuk teman-teman para kreator anime seperti itu. Untuk lebih jelasnya insya Allah berkenan ya untuk Sensei, mungkin dari Sensei Iyam, Sensei Adi, mungkin ada teman-teman kita di sini yang hendak ikut bergabung, mungkin nanti bisa tanya-tanya atau mungkin bisa juga apa nama diskusi seperti itu. Mudah-mudahan berkenan ya Sensei ya, seperti itu ya, terkait dengan Boleh. anime ataupun hijrah ya, ilmu-ilmu Allah yang mudah-mudahan tidak akan habis yang insya Allah kita bahas, terutama pada malam hari ini. Doraemon Nobita and the Green Giant Legend ya. Tadinya mungkin kesempatan hari ini kita berempat ya teman-teman sekalian, mohon maaf sekali lagi untuk Kak Megani-chan tidak bisa bersama dengan kita pada malam hari ini. Insya Allah alhamdulillah bergabung di webinar berikutnya, dan pada kesempatan hari ini kita sudah bersama Sensei Adi dan Sensei Iyam yang luar biasa sudah memberikan kita ilmu banyak ya. Jazakallahu khairan katsiran pada Sensei Adi dan Sensei Iyam ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi dan bimbing selalu, senantiasa di jalan Allah, dan senantiasa menebarkan manfaat dan kebaikan bagi kita semua ya, senantiasa sehat dan diberikan umur yang panjang pada teman-teman sekalian, juga teman-teman yang lagi jomblo maupun sedang mencari ya, sedang apa namanya menanti juga, mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan dan keberkahan selalu ya, senantiasa dibimbing Allah dalam jalan kebaikan insya Allah. Jadi itu ya teman-teman closing statement dari sensei-sensei kita, mudah-mudahan kita ambil maknanya dan ibrohnya teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan kita menjadi sebuah kita menjadi salah seorang ataupun individu yang memiliki kesadaran untuk lebih mencintai alam dan terus melakukan perbaruan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Insya Allah kita juga mungkin
ada yang menjadi motivator ataupun menjadi pejuang ekosistem alam ya. Jadi harus lebih memperhatikan terutama dari hal-hal kecil yang sudah dijelaskan oleh sesi kita tadi teman-teman sekalian, dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi ini harus dimulai dari agama juga. Jadi dari kesadaran dari agama kemudian bersatu menjadi sebuah peran masyarakat, dan mudah-mudahan nanti menjadi sebuah gelombang besar yang insya Allah menjadi kemajuan umat Islam dan kemajuan umat beragama lainnya, dan mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang menjadi gemetar hati kita ya, karena Allah sudah berikan hidayah untuk semuanya gitu ya, untuk terutama untuk menjaga ekosistem alam seperti ini ya. Kalau itu terjadi insya Allah ke depan semua orang mungkin sudah mulai dari sekolah level yang paling bawah sampai level tinggi pun bisa berpartisipasi dalam merawat ekosistem kita, alam, kemudian juga the green ini sudah kita bisa lakukan di tempat-tempat terkecil kita, di keluarga kita, mungkin dibuat pekarangan-pekarangan ya, seperti itu, luar biasa hijau-hijau ya. Jadi dimulai mungkin ada yang menumbangkan, kita bisa menumbuhkan ya, insya Allah, amin, rabbal alamin, masya Allah. Mungkin itu saja teman-teman sekalian terkait dengan Dawi Rakyat pada malam hari ini. Tidak terasa sudah 1 jam 20 menit, sudah mau 21 menit ya. Ini mungkin kita korting jadi separuh jamnya lebih sedikit lah seperti itu. Karena pembicara kita satunya tidak hadir, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa mengefisiensikan itu kok kayak seseorang ini. Astagfirullahaladzim, kayak seseorang nih terbelit-belit ya, masya Allah. Ini tadi belum doa dulu soalnya baca doa lapasnya biar lebih mudah gitu. Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan teman-teman pada kesempatan Dawi Rakyat berikutnya bisa berjumpa kembali ya teman-teman, dan bisa bergabung dan mengambil ibrah atau makna dari Dawi Rakyat, dari film-film animasi ataupun anime yang akan kita bahas pada kesempatan berikutnya, maupun pada malam hari ini yang mungkin malam hari ini ketinggalan bisa lihat di IG Live ya, dan juga di YouTube ada teman-teman sekalian, di YouTube sudah tersambung dari Kak Sanjuya. Terima kasih Kak Hasan ya, pada kesempatan malam hari ini sudah ditambahkan di YouTube jadi kajian anime. Silahkan di subscribe ya, di like, di share ya, disebarkan teman-teman sekalian. Itu menjaga kita, menjaga orang lain, dan terutama untuk menyebarkan kebaikan, terutama terkait dengan the green ya. Jadi terkait dengan terkait dengan alam-alam ini. Jadi paling tidak ini adalah seruan sedikit untuk teman-teman untuk mensetil antara kritik dan juga bagaimana ada ibrahnya gitu ya teman-teman, terkait dengan anime Doraemon the movie, The Green Giant Legend bersama Nobita dan Sensei Adi, Sensei Iyam, dan mungkin pada kesempatan hari ini kita tutup bersama-sama dengan melafazkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran kepada Sensei Adi dan Sensei Iyam ya. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah kembalikan kembali dengan kebaikan yang lebih banyak, dan insya Allah diberikan kesehatan dan keberkahan selalu ya. Terima kasih Sensei. Mungkin selamat beraktivitas kembali dan selamat istirahat. Mungkin waktu bisa diefisiensikan seperti itu. Terima kasih sekali lagi, dan teman-teman yang sudah hadir, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Dawi Rakyat berikutnya. Terima kasih.